Adegan ini mengejutkan Chu Yueli dan yang lainnya. Bahkan Mo Yun Gubo di kejauhan tiba-tiba berubah warna. Apakah Sage Agung Yilong benar-benar dibunuh oleh Qin Chen? Dia? Beraninya dia? Beraninya kamu? Wow! Qin Chen mengangkat tangannya, dan harta serta material yang tak terhitung jumlahnya di Yilong Great Sage, seperti beberapa baju besi, harta luar angkasa, dan lain-lain. Semuanya jatuh ke tangannya. Melihat tubuh Yilong Great Sage berubah menjadi abu, Saroye menjilat lidahnya, merasa sedikit kecewa. Meskipun tubuh petapa agung Yilong, yang telah kehilangan hati Kaisar Agung, tidak memiliki banyak nutrisi dan energi untuk diserapnya, kaki nyamuk bukanlah daging. Akan sangat sia-sia jika memusnahkannya secara langsung. Oh, aku tidak tahu apa yang dipikirkan orang dewasa. Bahkan jika kamu tidak tega memakan biksu secara langsung, kamu bisa memotongnya menjadi beberapa bagian, memanggangnya perlahan dan memakannya. Untuk kaisar puncak seperti itu, setelah matang, itu dagingnya akan benar-benar harum dan lembut. Bisa disebut yang terbaik di alam semesta. Saroye merasa hampa di hatinya. Bahan-bahan yang sangat bagus, kamu. Dalam kehampaan, Mo Yun Gubo menatap Qin Chen, matanya berubah, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, itu hanya berubah menjadi desahan. Hei, teman kecil Qin, aku benar-benar tidak tahu bagaimana mengatakan hal-hal baik kepadamu. Mo Yun Gubo menggelengkan kepalanya dengan ekspresi putus asa. Itu saja, itu saja. Kami di kota Nanyuan takut kami akan mengalami kesulitan ini. Jika persekutuan naga hitam berani datang, saya hanya bisa menengahi dan dengan tegas melindungi orang-orang kami di kota Nanyuan. Saya hanya tidak tahu apakah persekutuan naga hitam akan dengarkan apa yang ingin saya katakan. Wajah Mo Yun Gubo pucat dan sedih, dan dia menangkupkan tangannya ke arah Qin Chen, yang sedang tidak bersemangat. Sayangku, aku mengucapkan selamat tinggal takut masyarakat naga hitam akan datang ke kota Nanyuan saya dalam waktu dekat. Teman kecilku, kamu harus bersiap. Jika ada tetua, tolong minta mereka menjemputmu. Setelah mengatakan ini, Mo Yun Gubo melirik Saroye dan segera pergi. Ayo pergi. Mo Yun Kue dan yang lainnya juga memandang Qin Chen dengan marah, lalu berbalik dan pergi satu persatu, khawatir. Masyarakat naga hitam pasti tidak akan menyerah setelah membunuh Sage Agung Yilong. Pemilik gedung Tianwei dan yang lainnya memperhatikan Qin Chen dalam-dalam, dan segera berbalik dan pergi. Dia takut untuk tinggal di kota Nanyuan lebih lama lagi. Dia mungkin terpengaruh dan mati suatu hari nanti. Orang-orang kuat lainnya juga buru-buru berbalik dan pergi. Beberapa pelancong bahkan tidak tinggal di kediaman mereka sendiri, tetapi berbalik dan terbang menuju luar kota Nanyuan. Semua orang tahu bahwa masyarakat naga hitam pasti tidak akan melepaskan kota Nanyuan dengan mudah di masa depan. Sekalipun ada banyak peraturan dan regulasi di Laut Semesta Selatan, mereka tidak dapat menyerang kota-kota netral dengan gegabah. Bisakah masyarakat naga hitam menyerah begitu saja? Bahkan jika dia ditahan, dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk membunuh Qin Chen. Meninggalkan kota Nanyuan dan menunggu masalah ini selesai jelas merupakan pilihan terbaik. Di antara kerumunan, hanya Master Pavilion Abadi yang mengambil inisiatif untuk terbang menuju Qin Chen. Master Pavilion, kepala pelayan Pavilion Wangu tampak ketakutan, mengikuti Master Pavilion Wangu, seolah-olah dia ingin mencegahnya untuk maju. Tetapi dia tidak berani menghalanginya untuk sementara waktu. Ketika Chu Yueli mendatangi Qin Chen, kesembronoan di matanya menghilang, dan ada lebih banyak kekaguman dan cahaya yang tidak dapat dijelaskan. Dia dengan ringan membuka bibir merahnya dan berkata, "Tuan Muda Qin." Tersenyum. Dia menatapnya, semua orang menghindariku seperti ular atau kalajengking. Mengapa, Master Pavilion Chu tidak takut? Tapi dia tidak menyangka Qin Chen masih bisa tertawa saat ini. Dengan ekspresi dan nadanya yang santai, alis dan matanya yang percaya diri, sepertinya dia sama sekali tidak peduli dengan kematian Sage Agung Yilong hati Yueli. Pria ini, Chu Yueli merasakan gelombang yang belum pernah terjadi sebelumnya di hatinya. Dia menyipitkan mata ke arah Qin Chen. Dia juga berasal dari kekuatan tertinggi di alam semesta laut. Percaya diri, kuat, dan memiliki pesona yang menggetarkan hati. Berpikir dalam hatinya, ekspresi serius Chu Yueli akhirnya berubah menjadi senyuman,
Apa yang dikatakan Tuan Qin, tentu saja gadis kecil yang lemah seperti Yueli akan takut. Tetapi Tuan Qin masih berhutang 2 juta kaisar kristal kepada Yueli. Yueli bahkan untuk demi kaisar kristal, aku harus bertahan. Jadi, Master Pavilion Chu ada di sini untuk meminta hutang. Qin Chen mengangkat tangannya sambil tersenyum, dan harta karun luar angkasa langsung muncul di depan Chu Yueli. Ada 2,1 juta kristal kaisar di sini. 2 juta dikembalikan ke Pavilion Master Chu. 100.000 sisanya dianggap sebagai bunga untuk hari ini. Chu Yueli dengan lembut mengambil harta karun luar angkasa dan menyapunya dengan kesadarannya kristal kaisar di dalam, aku tidak bisa menahan senyum. Dengan ketertarikan 100.000 kristal kaisar, Tuan Qin sangat memperhatikan manusia. Chu Yueli tersenyum ringan dan mendorong harta luar angkasa kembali ke Qin Chen. Qin Chen memandangnya dengan ragu. Tapi Yueli tidak menyukai ketertarikan kecil ini. Mata Chu Yueli berbinar, seolah dia telah membuat keputusan. Dia mengangkat tangannya, dan harta karun luar angkasa tiba-tiba muncul di depannya, lalu dia mendorongnya dengan lembut depan Qin Chen. Qin Chen mengerutkan kening, kesadarannya menyapu harta karun luar angkasa, dan pupil matanya sedikit menyusut. Sebenarnya ada 30 juta kristal kaisar di dalamnya, lebih dari 28 juta yang diberikan oleh Yilong Great Sage. Chu Yueli memandang Qin Chen sambil tersenyum, Tuan Qin. Ini semua kristal kaisar yang telah dikumpulkan Yueli di seluruh paviliun abadi selama bertahun-tahun sejak dia bertanggung jawab atas paviliun abadi di kota Nanyuan. Beberapa di antaranya mereka dipindahkan oleh Yueli dari markas paviliun abadi. Saya membawa total 30 juta ketika saya datang, dan saya akan memberikannya kepada Tuan Qin hari ini. Master Pavilion, manajer Paviliun Wangu berkata dengan tergesa-gesa, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia terhalang oleh mata Chu Yueli. Wajahnya memerah karena cemas. 30 juta kristal kaisar. Sayangku. Saroye juga menganggur dan bosan, tapi sekarang matanya melebar dan dia tiba-tiba menoleh. Jumlah Emperor Crystal yang begitu besar bukanlah jumlah yang kecil. Bahkan dia sedikit tergoda, tapi wanita ini sebenarnya ingin memberikan semua Emperor Crystal ini kepada orang dewasa. Ada yang salah, ada yang sangat salah. Apa yang akan dilakukan wanita ini? Saroye menatap Chu Yueli. Berikan padaku. Qin Chen mengerutkan kening, mengapa? Tidak, Chu Yueli berkata sambil tersenyum. Yueli hanya berpikir bahwa Tuan Qin tampaknya kekurangan kristal kaisar, meskipun dia tidak tahu bahwa Tuan Qin menginginkan begitu banyak kristal kaisar. Apa gunanya kristal? Tapi kristal kaisar ini akan sia-sia jika disimpan di sini oleh Yueli. Mengapa tidak memberikannya kepada Tuan Muda Qin? Perasaan Li padamu di masa depan. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Chu Yueli berkata dalam-dalam. Setelah melihat lebih dalam pada Qin Chen, dia membawa manajer paviliun abadi dan segera pergi tanpa menoleh ke belakang, memberi Qin Chen tidak ada kesempatan untuk menolak. Menarik. Qin Chen melihat sosok anggun Chu Yueli saat dia pergi. Dia mengangkat tangannya dan menyimpan 2 harta karun luar angkasa. 30 juta kristal kaisar, jika Anda tidak mengambilnya, itu akan sia-sia. Sekarang adalah waktunya dia membutuhkan banyak kristal kaisar, dan kristal kaisar pada Sage Agung Yilong mungkin tidak cukup. Ayo kembali ke gua dulu. Qin Chen membawa Saroye dan Rona dan segera menuju guanya. Dia sangat miskin sekarang, tetapi dia tidak menyangka akan memiliki begitu banyak kristal kaisar secepat itu. Tentu saja, yang paling ingin dilakukan Qin Chen adalah berlatih dalam pengasingan. Paviliun Abadi. Begitu Chu Yueli dan lelaki tua itu kembali ke aula inti, lelaki tua itu memandang Chu Yueli dengan penuh semangat dan berkata dengan cemas. Tuan Paviliun, mengapa Anda memberikan semua kristal kaisar di Paviliun Abadi kami kepada Qin Chen? Manajer Paviliun tampak cemas, itu adalah seluruh arus kas Paviliun Wangu kami setelah bertahun-tahun beroperasi. Jika atasan Paviliun Wangu mengirim seorang komisaris untuk turun untuk meninjau dan menemukan bahwa kristal kaisar ini hilang, Master Paviliun. Bagaimana Anda akan menjelaskan kepada atasan Paviliun Wangu? Terlebih lagi, ada juga uang pribadi yang Anda bawa dari markas besar, Master Paviliun. Anda, sayang sekali. Manajer Paviliun Wangu sedang terburu-buru. Belum lagi uang pribadi, 20 juta lainnya bukan milik Chu Yueli.
Itu akan diserahkan ke kantor pusat ketika dia kembali untuk melaporkan pekerjaannya di masa depan. Terlebih lagi, akan ada komisaris inspeksi dari kantor pusat waktu untuk memeriksa dan memeriksa setiap paviliun abadi di Laut Semesta. Jika Master Pavilion diketahui menggelapkan rekening publik, konsekuensinya pasti akan sangat serius. Apa yang kamu takutkan? Chu Yueli sama sekali tidak cemas. Inspektur mana yang berani memeriksa rekening gadisku ketika dia turun? Selain itu, meskipun diketahui dia mengalami defisit, dia akan tetap membayarnya. Kembali ketika dia kembali. Master Pavilion, bukan itu yang Anda katakan. Meskipun klan dapat membantu Anda membayarnya kembali, peringkat dan penilaian Anda di dalam markas pasti akan sangat rendah. Ini sama saja dengan kehilangan kesempatan untuk menjadi manajemen senior inti dari markas Pavilion Abadi. Manajer Pavilion Wangu sangat cemas. 20 juta, latar belakang Chu Yueli secara alami dapat dibayar kembali, tetapi mereka, anak-anak dari kekuatan besar di markas besar. Dikirim ke tingkat akar rumput di alam semesta selatan untuk menguji kemampuan manajemen mereka tidak akan dibayar kembali meskipun mereka telah dilunasi. Tidak ada hukuman yang berat, tetapi itu berarti dia tidak akan bisa mendapatkan posisi tingkat tinggi yang nyata di markas besar Pavilion Wangu dan akan sepenuhnya terpinggirkan. Hal ini lebih serius dibandingkan konsekuensi lainnya. Chu Yueli menggelengkan kepalanya dan melihat ke langit di kejauhan, dengan cahaya yang tidak bisa dijelaskan di matanya, kamu tidak mengerti. Saya sedang berinvestasi. Saya merasa orang itu layak untuk semua pertaruhan saya. Manajer Pavilion Wangu berkata dengan tergesa-gesa, tetapi Qin Chen menyinggung perkumpulan naga hitam. Suatu ketika nenek moyang perkumpulan naga hitam membunuh Qin Chen, Master Pavilion, semua yang telah Anda bayarkan akan sia-sia. Chu Yueli tiba-tiba mengangkat kepalanya, jadi saya bilang saya bertaruh. Katanya dengan tegas, saya bertaruh dengan masa depan saya bahwa dia bisa hidup bukanlah Sage Agung Yilong yang dibunuh secara impulsif. Saya yakin jika dia masih hidup, dia akan bisa terus bersamanya di masa depan. Karena dia, saya bersedia. Melihat senyum muda Master Pavilion seperti seorang gadis kecil, manajer Pavilion Abadi tertegun sejenak. Pada saat yang sama, berita bahwa Qin Chen telah membunuh Sage Agung Yilong juga menyebar ke seluruh alam semesta selatan dengan kecepatan yang mengkhawatirkan setelah semua orang pergi. Namun karena Laut Semesta Selatan begitu luas, maka akan memakan waktu lama agar beritanya tersebar ke seluruh Laut Semesta Selatan. Di perbatasan Kerajaan Yong, Raja Tianbei, yang telah lama memata-matai Sage Agung Yilong, adalah salah satu orang pertama yang mendapat berita tersebut. Apa, petapa Agung Yilong muncul di kota Nanyuan dan terbunuh, baik secara fisik maupun mental. Raja Tianbei tiba-tiba berdiri, seperti disambar petir, dia tertegun. Bab 5812. Dugaan yang mengerikan. Raja Tianbei dari Kerajaan Yong tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya. Yilong Daseng, salah satu orang terkuat di Laut Semesta Selatan. Sebagai master ketiga dari Black Dragon Society, rasa kehadirannya sebenarnya tidak terlalu kuat, karena urusan terpenting dari Black Dragon Society adalah tanggung jawab master kedua. Great Sage Siu. Yang sebenarnya membuat Black Dragon Society menjadi penguasa partai dan membuat banyak kekuatan ketakutan adalah nenek moyang dari Black Dragon Society. Raksasa gelap menakutkan yang selama ini bersembunyi di kegelapan Laut Semesta Selatan. Adapun Sage Agung Yilong, dia sebenarnya adalah pengikut nenek moyang masyarakat naga hitam sebelum dia bangkit. Dia menaiki kuda dan mengemudikan kereta untuk nenek moyang masyarakat naga hitam mendirikan perkumpulan naga hitam. Petapa Agung Yilong telah melayani leluhur perkumpulan naga hitam dan telah membuat pencapaian besar, ditambah dengan fakta bahwa dia mengikutinya dan menelan banyak harta langka. Menerobos ke puncak kaisar, ia dimahkotai dengan gelar guru ketiga. Nyatanya, nama Raja Kera Yilong tidak diperolehnya sendiri. Tapi bagaimanapun juga, status Raja Kera Yilong di masyarakat naga hitam jelas sangat tinggi, dan dia dijuluki sebagai Menteri Organisasi Bawah Tanah. Tapi sekarang, sosok terkenal di Laut Semesta Selatan sebenarnya telah dipenggal. Bagaimana mungkin Raja Tianbei, yang selama ini memantau dan memperhatikan Yilong Great Sage, tidak terkejut? Beri aku semua informasi tentang kematian Sage Agung Yilong.
Raja Tianbei segera memerintahkan, dan seluruh sistem intelijen kerajaan Yong dioperasikan. Informasi dari berbagai saluran dikumpulkan untuk pertama kalinya, dan Raja Tianbei juga akhirnya mengetahuinya mencari tahu penyebab sebenarnya kematian Yilong Daseng. Qin Chen. Ternyata dia adalah pendatang baru yang belum pernah kudengar sebelumnya. Dia membunuh Sage Agung Yilong. Dan dalam hitungan detik, dia mengeluarkan hati kaisar dari Sage Agung Yilong. Mo Yun dari Gubo Kota Nanyuan tidak bisa menghentikannya. Petik 2. Terlebih lagi, orang ini diikuti oleh murid langsung klan Komodo, Yarosa, memanggilnya, Tuan. Terlebih lagi, orang ini diikuti oleh murid langsung klan Komodo, Yarosa, memanggilnya, Tuan. Murid Raja Tianbei menyusut, dan dia diam-diam terkejut. Yarosa, tidak, dalam jaringan intelijen kerajaan Yong kita, tidak ada nama seperti itu di antara garis keturunan langsung klan Komodo. Apakah itu garis keturunan langsung yang belum dicatat oleh kerajaan Yong kita? Atau itu nama palsu? Kepadaku segera, aku mengambil semua informasi tentang anak-anak klan Komodo di Laut Alam Semesta Selatan kita. Perintah Raja Tianbei lagi. Sebagai kekuatan ilahi yang paling dominan di Laut Semesta Selatan, jaringan intelijen kerajaan Yong jelas termasuk yang terbaik di seluruh Laut Semesta Selatan. Tepat di wilayah Laut Semesta Selatan ini, kendali intelijen kerajaan Yong atas alam semesta ini, bahkan di atas paviliun abadi tersebar di seluruh lautan alam semesta. Dengan mesin intelijen besar kerajaan Yong, semua informasi tentang klan Komodo di seluruh lautan alam semesta selatan segera dikumpulkan. Menemukannya, Raja Tianbei membuka salah satu informasi dan terkejut. Saroye, putra bungsu dan ketujuh Iwagura, tetua terakhir klan Komodo, muncul di Laut Kosmos Selatan pada era terbaru. Dia dicurigai berpartisipasi dalam misi pelatihan klan untuk pewaris dan berkeliaran di kosmos. Laut, Saroye, Yerosa. Mungkinkah ini kebetulan? Atau, Raja Tianbei tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya. Sebagai salah satu pewaris marga Komodo, Saroye memasuki Laut Semesta Selatan. Selama dia muncul, secara alami dia akan dicatat oleh orang-orang yang berkepentingan dan dikumpulkan ke dalam kekuatan besar dan memprovokasi dia. Datang ke permusuhan dari klan Komodo. Menurut catatan, sejak Saroye ini muncul di Laut Semesta Selatan pada abad yang lalu, kemungkinan besar dia belum meninggalkan Laut Semesta Selatan. Jika Saroye ini benar-benar Saroye, maka Raja Tianbei tidak bisa bantu aku menghirup udara. Ada perbedaan besar antara Komodo biasa, keturunan langsung marga Komodo, dan salah satu pewaris marga Komodo. Sebagai sesepuh terakhir marga Komodo, status Imagora menduduki peringkat tinggi di seluruh marga. Menurut mekanisme pacuan kuda marga Komodo, anak-anaknya berpeluang menjadi anggota marga Komodo masa depan klan besar. Dan orang seperti itu sebenarnya memanggil Qin Chen, Tuan. Tidak apa-apa, kuncinya adalah menurut intelijen, ketika Yarosa menerobos alam sebelumnya, nenek moyang marga Komodo pernah mengunjungi kota Nanyuan. Banyak informasi yang terkumpul, dan Raja Tianbei langsung memahami keseriusan masalah ini. Saya harus segera melaporkan informasi ini kepada penguasa kerajaan. Raja Tianbei mengambil keputusan dan segera menghubungi penguasa kerajaan Yong. Penguasa kerajaan. Raja Tianbei datang ke ruang rahasia dan mengaktifkan harta karun itu. Sebagai dewa perang kerajaan Yong, dia memiliki status superior dan secara alami memiliki sarana untuk menghubungi penguasa kerajaan Yong secara langsung. Tianbei, kenapa kamu menghubungiku? Suara itu datang dari jauh, dan di dalam kehampaan, sesosok tubuh tidak bisa terlihat dengan jelas. Tapi itu memancarkan aura menakutkan yang tak ada habisnya, membuat kehampaan itu bergetar hebat pikiran Raja Tianbei. Raja Tianbei langsung terlihat hormat. Tuan Kerajaan Yong. Sebagai pendiri kerajaan ilahi yang kuat, bahkan jika Anda melihat seluruh alam semesta, itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Yang mulia, peristiwa besar terjadi di kota Nanyuan belum lama ini. Petapa Agung Yilong dari masyarakat naga hitam dibunuh oleh orang kuat misterius bernama Qin Chen. Raja Tianbei mulai melaporkan. Dia melaporkan semua tebakannya dan mengumpulkan informasi intelijen kepada penguasa Yong secara rinci. Hanya jika statusnya cukup tinggi,
dia memiliki kualifikasi untuk mengganggu pemimpin kerajaan Yong dan melaporkan secara detail di hadapannya. Oh, aku tidak menyangka sosok seperti itu akan muncul di laut alam semesta selatan kita. Penguasa kerajaan Yong memiliki senyuman di wajahnya. Jika orang itu Zhang Jue tahu bahwa tunggangannya benar-benar dipenggal, aku akan melakukannya, takut dia akan marah. Benar. Zhang Jue, nenek moyang masyarakat naga hitam, hanya pemimpin kerajaan Yong yang berani memanggilnya dengan nama ini. Tuan, bawahan itu. Karena orang ini membunuh Sage Agung Yilong, dia adalah musuh dari masyarakat naga hitam, musuh dari musuh, dan dia adalah sekutu alami kita. Terlebih lagi, mungkin ada seseorang di belakang dia. Klan Komodo. Pemimpin kerajaan Yong berpikir sejenak, dalam hal ini, tubuh Yang Jue dan saya berkeliaran di alam rahasia khusus yang sama. Kami seharusnya tidak dapat mengambil tindakan untuk saat ini. Anda dapat melakukannya sesuai dengan ide Anda sendiri, tetapi Anda dapat menjalin hubungan baik dengan Qin Chen. Takdir. Beberapa perintah dengan cepat memasuki pikiran Raja Tianbei. Tentu saja, Qin Chen tidak tahu bahwa pembunuhannya terhadap Sage Agung Yilong sebenarnya menarik perhatian penguasa kerajaan Yong. Pada saat ini, dia telah kembali ke guanya bersama Saroye dan Rona. Selain itu, Qin Chen tidak memanggil Luona, atau bahkan menanyakan secara detail mengapa Sage Agung Yilong mengejarnya. Sebaliknya, dia segera memasuki ruang rahasianya dan mengasingkan diri. Setelah mendapatkan begitu banyak kristal kaisar, yang paling perlu dilakukan Qin Chen adalah mengkonsolidasikan kekuatannya sesegera mungkin, dan yang lainnya harus dilakukan kemudian. Berikan saja pada Saroye dulu. Dan Saroye tidak mengatakan apapun kepada Rona. Sebelum dia mendapatkan sikap Qin Chen, dia bahkan tidak membiarkan Rona tinggal di rumah yang luas itu. Sebaliknya, dia menggali lubang di samping tempat peristirahatannya dan membiarkan Rona sendiri berlari untuk mundur. Pada saat ini, Saroye merasa seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan. Dia samar-samar merasa bahwa selama dia bisa sepenuhnya melahap dan menyempurnakan kekuatan di hati petapa Agung Yilong, dia mungkin bisa langsung memasuki alam dewa. Mendiang Kaisar. Bagaimana saya bisa punya waktu untuk memperhatikan Lorna? Di dalam lubang besar di tanah, Lorna benar-benar terpana saat melihat gua yang baru digali yang masih berbau tanah segar dan sama sekali tidak dijaga. Qin Chen dan Saroye sama sekali tidak peduli dengan warisan keluarga yang sangat diperhatikan oleh penatua Gao Lu dan bibinya, serta seluruh tanah suci Tai, dan bahkan Sage Agung Yilong. Apa yang membuatnya paling sulit dipercaya adalah dia bahkan bisa masuk dan keluar gua Qin Chen dengan bebas, dan pihak lain tidak membatasi keberadaannya. Bahkan jika dia langsung pergi sekarang, Qin Chen dan Saroye mungkin tidak akan menghentikannya. Ini sangat mengejutkannya. Kepahitan mau tidak mau muncul dari sudut mulutnya. Namun kali ini, dia tidak bertindak bodoh. Sebaliknya, dia kembali ke gua yang digali Saroye untuk dirinya sendiri, menyesuaikan suasana hatinya, menutup matanya dan mulai berlatih. Dia sudah mengerti bahwa di dunia hutan ini, mereka yang tidak memiliki kekuatan yang cukup hanya bisa dibantai oleh orang lain. Di ruang rahasia, Qin Chen duduk bersila, dengan sejumlah besar kristal kekaisaran ditempatkan di sekitar tubuhnya. Ledakan. Sejumlah besar kristal kekaisaran hancur dalam sekejap, dan kekuatan hukum jalan yang menakutkan itu seperti naga besar, berkumpul di tubuh Qin Chen dari segala arah, memperkuat budidayanya. Itu juga memenuhi tubuh lapar yang baru saja dia bentuk setelah menerobos mendiang kaisar. 30 juta dari paviliun abadi, 28 juta dari Sage Agung Yilong, ditambah 7.788 kristal kaisar tersebar yang dijarah oleh Sage Yilong Agung dari Tanah Suci Tai, total 780 juta kristal kaisar. Seolah-olah aliran deras yang tak terhitung jumlahnya terus memasuki kin tubuh Chen. Dengan tambahan sejumlah besar hukum Dao, tubuh fisik Qin Chen menjadi lebih kuat dan tangguh, dan aliran kekuatan ilahi mengalir ke tubuhnya. Evolusi tubuh fisik. Begitu Qin Chen memikirkannya, kekuatan kacau hukum agung di tubuhnya terus melonjak, membuat tubuh fisiknya lebih kuat dan menakutkan. Boom! Sejumlah besar kekuatan hukum jalan besar dituangkan ke dalam tubuh dewa sempurna dari jalan besar, menyebabkan tubuh dewa Qin Chen berangsur-angsur berubah.
Tubuh ketuhanan Tao saya yang sempurna jauh melampaui tubuh fisik seorang kaisar agung biasa, dan juga menggabungkan jejak kekuatan dimensi tinggi. Kali ini saya telah menembus kaisar agung tahap akhir. Dan saya tidak tahu caranya lama waktu yang dibutuhkan tubuh dewa saya untuk tumbuh hingga batasnya. Qin Chen merasa bahwa tubuh dewanya sepertinya mengering. Di gurun, tidak peduli berapa banyak kekuatan dewa yang berasal dari hukum agung, itu akan diserap secara instan. Ibarat lautan kering, air dari sungai-sungai yang mengalir ke dalamnya tidak bisa terisi dalam waktu singkat. Untungnya, tubuh Tao saya yang sempurna menyerap energi dan mengubahnya dengan sangat efisien. Qin Chen diam-diam mensubscribe channel Dongeng Donghua dan menghela nafas. Dan asal-usul saya terhubung ke alam semesta awal, dan seluruh alam semesta awal membantu saya menyerapnya. Tubuh-tubuh Dao ilahi yang sempurna perlu menyerap terlalu banyak energi. Bahkan jika seorang kaisar tahap akhir biasa memiliki kristal kaisar, itu akan membutuhkan waktu yang tidak ada habisnya, setidaknya dihitung dalam basis 10.000 tahun. Tapi kekuatan dimensi tinggi Qin Chen mengubah energi terlalu cepat, dan saat dia menyerap hukum jalan besar, seluruh alam semesta awal juga bertransformasi untuknya. Ini sungguh sangat menakutkan. Bab 5813. Gelisah. Kecepatan transformasi tubuh ilahi Dao sempurna saja lebih dari 100 kali lipat dari kaisar dewa biasa. Ditambah dengan transformasi dimensi tinggi, itu 100 kali lipat lebih cepat dari keadaan normal. Artinya, kaisar tahap akhir lainnya membutuhkan 10.000 tahun untuk menyerap dan memurnikan kristal kekaisaran. Tetapi Qin Chen hanya membutuhkan 1 tahun untuk menyempurnakannya sepenuhnya. Ini hanyalah pemurnian tubuh murninya, dan asal-usulnya terintegrasi dengan alam semesta awal. Selama proses pemurnian, seluruh alam semesta awal mengubah hukum murni jalan besar ini untuknya, yang lebih dari 100 kali lipat dari hukum alam semesta awal. Yang lain, secara keseluruhan, Qin Chen dapat memurnikan dan menyerap Imperial Crystal hanya dalam beberapa hari, yang mana kaisar lain kemudian membutuhkan waktu 10.000 tahun untuk menyempurnakannya. Ledakan. Kristal kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya terbakar, dan hukum jalan yang mengepul seperti naga panjang, mengalir ke tubuh Qin Chen dengan gila-gilaan. Kekuatan kaisar agungku diisi ulang secara diam-diam. Hanya dalam beberapa saat, itu telah dimurnikan beberapa kali. Dengan kekuatan mengerikan yang mengalir, Qin Chen dapat dengan jelas merasakan perubahannya sendiri. Kekuatan ilahi kaisar telah dimurnikan beberapa kali, yang tidak berarti bahwa kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat. Tetapi itu berarti berbagai metode transformasi dan kekuatan magis yang sebelumnya tidak dapat dikembangkan oleh kekuatan ilahi Qin Chen kini dapat dengan mudah dikendalikan. Saya tidak tahu level apa yang akan dicapainya setelah aturan Dao di tubuh saya dipadatkan hingga ekstrim. Berapa kali lebih kuat dari kaisar puncak biasa seperti Yilong Great Sage, dan bagaimana jika dibandingkan dengan kekuatan ilahi dari Dewa Kaisar. Lamunan batin Qin Dusti. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa meskipun kekuatan sucinya meningkat secara gila-gilaan, itu masih jauh dari batasnya. Tidak ada catatan tentang tubuh Dao ilahi yang sempurna dalam sejarah seluruh alam semesta, apalagi itu adalah tubuh Dao ilahi sempurna yang menggabungkan jejak kekuatan dimensi tinggi tentu saja. Jadi dia hanya bisa mengandalkan tebakan untuk saat ini. Berkonsentrasilah untuk menyerap hukum Dao besar terlebih dahulu. Qin Chen merasakan lambatnya pertumbuhan tubuh dewa. Lalu membuang pikiran yang mengganggu dan mulai mempelajari metode rahasia yang dapat dipraktikkan di tingkat kaisar selanjutnya. Di masa lalu, Qin Chen hanya menggunakan cara khususnya untuk membunuh musuh dengan hatinya. Jika nenek moyang masyarakat naga hitam dapat menciptakan suatu kekuatan, kekuatannya pasti tak terduga. Meskipun Qin Chen tidak takut akan masalah, dia bukanlah orang bodoh seluruh laut semesta selatan. Bagaimana bisa dengan mudah seseorang membangun kekuatan tertinggi yang telah diwariskan selama ratusan juta tahun di laut semesta selatan ini? Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak takut dengan kaisar dewa setengah langkah seperti Kaisar Mingsang. Satu-satunya masalah adalah menghadapi kaisar dewa. Pikiran Qin Chen mengalir di benaknya, jika kaisar kuno berkata, kekuatan di tubuhku kekuatan fusi yin dan yang tidak dapat dengan mudah diekspos. Dalam hal ini, saya khawatir saya hanya dapat menggunakan 3 hingga 4% dari kekuatan saya,
jadi saya harus meningkatkan kekuatan saya dari tempat lain sesegera. Mungkin Kaisar Agung menerobos, hal pertama yang dia pelajari adalah kekuatan magisnya yang menyelamatkan nyawa. Hanya ketika Anda masih hidup Anda dapat memiliki harapan. Tubuh Dao ilahiku yang sempurna sudah 10.000 kali lebih kuat dari tubuh dewa biasa. Selama aku menyerap cukup banyak hukum Dao, Kaisar Ilahi tidak akan bisa meledakkanku. Aku tidak akan terkalahkan. Petik 2. Tidak dapat mengekspos kekuatan Yin dan Yang, ia hanya dapat meningkatkan dirinya ke arah lain. Selain menyelamatkan nyawa, serangan juga harus ditingkatkan secara bersamaan. Qin Chen menyadari bahwa beberapa hal yang dia peroleh di dunia bawah, seperti kekuatan sungai mayat hidup dan kekuatan sungai dosa, tidak dapat dilakukan. Lagi terekspos, tetapi kekuatan laut mati adalah untuk membalikkan kematian Kaisar Dewa Senior. Dia tetap tinggal, dan Kaisar Dewa Pembunuh Senior berasal dari dunia manusia, tetapi dia bisa melakukan penelitian. Jika Anda tidak mengumpulkan langkah, Anda tidak dapat mencapai 1000 mil. Jika Anda tidak mengumpulkan aliran-aliran kecil, Anda tidak akan bisa membentuk sungai atau laut. Bahkan jika Qin Chen begitu kuat, dia masih dengan hati-hati mempelajari aturan lautan alam semesta yang luas, dan melalui aturan jalan yang diserap. Dia mencoba memverifikasinya dengan 3.000 jalan dunia bawah dan asal-usul alam semesta yang tak ada habisnya. Jalan dari alam semesta asli. Trinitas. Saat tubuh ilahi Qin Chen terus berkembang, pemahamannya tentang hukum surgawi alam semesta ini menjadi semakin mendalam. Saat ini, ledakan. Sebuah tim perkasa muncul di luar kota. Seluruh tim adalah sekelompok tentara yang mengenakan baju besi yang ganas. Mereka mengendarai kereta dan turun ke tempat ini, menyebabkan kepanikan di antara penjaga kota Nanyuan. Karena masing-masing prajurit lapis baja ini memiliki aura yang luar biasa. Total ada 50 prajurit lapis baja, semuanya dibudidayakan oleh Kaisar Agung. Tentara perkasa Kerajaan Yong. Itu adalah pasukan andalan di bawah komando Raja Tianbei, Dewa Perang Kerajaan Yong. Kalau begitu, lencana di kereta ini adalah kendaraan Raja Tianbei dari Kerajaan Yong. Melihat para prajurit dan kereta ini, wajah seluruh penjaga kota Nanyuan berubah drastis. Kerajaan Yong adalah kerajaan dewa terkuat di Laut Semesta Selatan. Pemimpinnya dikatakan sebagai orang nomor 1 di Laut Semesta Selatan. Suara mendesing, suara mendesing. Suara mendesing. Saat pasukan kereta yang mendominasi ini muncul, aura menakutkan tiba-tiba naik ke langit dari istana penguasa kota-kota Nanyuan. Dan muncul di gerbang timur kota Nanyuan dengan kecepatan tercepat. Saya, Mo Yunce, penguasa kota-kota Nanyuan, telah bertemu dengan Tuan Raja Tianbei. Pemimpinnya adalah Mo Yunce, memimpin sekelompok orang kuat kota Nanyuan dengan sikap rendah hati dan menyapanya dengan hormat. Saya tidak tahu itu Tuan. Raja Tianbei ada di sini. Mengapa kamu datang ke kota Nanyuan kami? Mo Yun ketakutan. Meskipun Raja Tianbei hanyalah komandan pasukan perbatasan Kerajaan Yong, dia adalah sosok yang sangat kuat di Kerajaan Yong. Dibandingkan dengan 3 pemimpin nominal seperti Petapa Agung Yilong, Raja Tianbei jauh lebih unggul dari pihak lain dari segi kekuatan dan kekuatan nyata. Di sisi lain, reputasinya di Laut Alam Semesta Selatan jauh lebih sejahtera dibandingkan leluhurnya, Mo Yun Gubo, dari keluarga Mo Yun. Orang kuat seperti itu selalu ditempatkan di perbatasan Kerajaan Yong. Mengapa dia tiba-tiba datang ke kota Nanyuan hari ini? Hal ini membuat Mo Yun merasa mati rasa dan gelisah. Apa, aku tidak bisa datang ke kota Nanyuan jika tidak ada pekerjaan? Di dalam gerbong, tirai tebal yang kacau dibuka dengan lembut, memperlihatkan sepasang mata yang dingin, dan kemudian suara yang tenang dan agung keluar. Kamu posisi keluarga Mo Yun sebagai penguasa kota-kota Nanyuan diakui oleh Kerajaan Yong dan kekuatan lainnya saat itu. Namun, Anda, keluarga Mo Yun, hanya menjalankan kota Nanyuan atas nama banyak kekuatan di Laut Alam Semesta Selatan. Itu bukankah kota Nanyuan menjadi Anda? Jika kita benar-benar berbicara tentang milik pribadi keluarga Mo Yun, kota Nanyuan sendiri hanyalah kota netral, dan siapapun dapat masuk dan keluar sesuka hati datang. Petik 2. Boom. Aura tak terlihat langsung menimpa Mo Yun Kue. Celepuk. Di bawah tekanan yang menakutkan,
kaki banyak mendiang kaisar dari istana tuan kota di belakang Mo Yun melunak dan mereka berlutut tanpa sadar. Tapi Mo Yun juga gemetar, menahan tekanan, dahinya dipenuhi keringat dingin, dan dia berkata dengan tergesa-gesa. Saya tidak berani, saya, keluarga Mo Yun, menjaga kota Nanyuan atas nama saya, dan saya penguasa kota-kota Nanyuan di bawah. Saya hanya ingin mengajukan pertanyaan. Fan, saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Petik 2. Raja Surgawi Utara menghilangkan pandangan dinginnya dan menutup tirai kekacauan. Saya mendengar bahwa seorang pria yang sangat kuat bernama Qin Chen keluar dari kota Nanyuan. Belum lama ini, dia membunuh petapa Agung Yilong. Karena anak ini. Tapi wajah Mo Yun jelek, dan dia sangat membenci Qin Chen sehingga dia tidak pergi setelah membunuh Sage Agung Yilong, seolah-olah dia tinggal di kota Nanyuan.